saya untuk menyampaikan materi yang mengenai tentang Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dan para dosen yang sempat hadir pada acara workshop penulisan karya tulis ilmiah pada siang ini. Marilah sama-sama kita marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di Aula Rektor dalam rangka workshop karya tulis ilmiah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan untaian kata salatullah wassalamullah kita diakui umat beliau minad dunya wal akhirah. Baiklah, di sini pemateri akan menjelaskan tips atau trik dalam menggunakan Microsoft Word. Pada saat ini kemajuan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Terdapat berkaitan antara kemajuan teknologi dengan bertambahnya kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Secara tidak langsung, manfaat dari berkembangnya teknologi adalah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti mahasiswa yang membuat makalah, proposal, ataupun skripsi, dosen yang mencari referensi atau membuat karya tulis ilmiah, itu bisa menggunakan Microsoft Word. Dengan adanya Microsoft Word, semua tugas-tugas seperti proposal, makalah itu bisa diselesaikan dengan waktu cepat karena tidak menguras waktu, menguras kertas ataupun tidak menguras tenaga. Manfaat Microsoft Word sendiri, yang pertama menyebabkan mudahnya menyelesaikan pekerjaan. Dengan aplikasi Microsoft Word kita dapat terbantu dan menuntaskan semua pekerjaan, tidak bisa dibantah lagi. Contoh yang kecil saja, Microsoft Word kita bisa membuat garis dan dengan beraneka ragam hanya dengan 1 atau 2 klik mouse. Yang kedua, menghemat waktu. Bayangkan saja jika menggunakan mesin ketik dalam pembuatan undangan yang beratus-ratus lembar bisa menyebabkan waktu yang lama dalam pembuatan undangan tersebut, karena dalam mesin ketik itu tidak bisa di-copy, sedangkan dalam Microsoft Word itu bisa di-copy dalam bentuk yang sama dan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menghemat kertas. Microsoft Word bisa menghemat kertas karena dalam sebuah pekerjaan atau pembuatan proposal makalah, jika ada kesalahan tulisan, dia bisa dihapus atau diganti dengan kata-kata yang baru. Baiklah, selanjutnya pemateri akan menjelaskan beberapa trik dan tips menggunakan fungsi CTRL dari A sampai Z. Langsung saja kita ke Microsoft-nya ya. Oh ya, untuk Microsoft ini untuk saat ini tersedia Microsoft Word 2019 yang lebih mudah dari Microsoft Word tahun-tahun sebelumnya karena sudah di-upgrade ke versi yang lebih baru. Sebagai contoh, saya mengambil workshop KTI atau laporan kegiatan workshop KTI, karya tulis ilmiah.
Untuk fungsi kontrol yang CTRL yang pertama yaitu CTRL plus A. Ya, fungsi dari CTRL plus A yaitu memblok atau select teks yang kita punya. Contohnya, dari teks ini kita langsung bisa memblok semua kata-katanya. Ini saja langsung Ctrl A, maka akan terblok semua. Nah, dia akan terblok semua dan tidak ada satupun yang tidak terblok. Untuk yang kedua, CTRL-B. CTRL-B ini untuk menebalkan tulisan atau memberi huruf tebal. Contohnya, setelah dikontrol di CTRL-A, kita akan membuat tulisan tebal. Langsung aja Ctrl B. Dia akan otomatis menjadi huruf besar semua, huruf tebal semua, tanpa tersisa satupun. Untuk yang ketiga, CTRL-C. Menu CTRL-C yaitu untuk mengcopy data atau tulisan yang berkaitan dengan makalah kita. Contohnya, setelah teks di blok, langsung aja Ctrl C buat lembar baru. Langsung pastekan dengan Ctrl V. Dia akan otomatis ke copy. Dan Ctrl V yang paste itu dia akan sama persis dengan yang sebelumnya. Untuk selanjutnya Ctrl E. Ctrl E yaitu membuat teks menjadi rata tengah menjadi rata tengah. Contohnya, kita blok dulu Ctrl A, terus Ctrl E. Dia akan menjadi rata tengah seperti yang ada di layar. Selanjutnya Ctrl I. Untuk Ctrl I, fungsi dari Ctrl I yaitu membuat tulisan miring. Nah, dengan ini kita bisa memiringkan semua teks yang kita inginkan. Contohnya kita blok dulu teks, terus Ctrl I. Nah, tulisan akan menjadi miring. Itu biasanya digunakan dalam footnote untuk judul jurnal dan judul buku serta daftar pustaka. Untuk selanjutnya Ctrl J. Ctrl J yaitu menggunakan Ctrl J digunakan untuk membuat rata kanan rata kiri. Contohnya kita blok dulu semua bagian, terus Ctrl J. Nah, semua titik tulisannya akan sama, antara rata kanan dan rata kiri itu akan sama. Selanjutnya Ctrl N. Ctrl N yaitu digunakan untuk membuka lembar baru. Jika ada bahan ataupun teks yang kita inginkan untuk di-copy ke lembar baru, kita langsung saja ke Ctrl N. Dia akan membuat lembar baru yang masih kosong. Kemudian Ctrl V yang apa yang kita copy. Selanjutnya Ctrl O. Ctrl O yaitu digunakan untuk membuka dokumen. Setelah di Ctrl O, kita mau memilih tugas mana yang akan dimasukkan. Contohnya surat pengajuan proposal. Kita klik aja, langsung keluar ya pengajuan proposal. Untuk selanjutnya Ctrl P. Ctrl P digunakan penulis untuk mengeprint atau mencetak hasil tulisan yang telah dibuatnya. Kita contohkan Ctrl P. Nah, dia akan membuat lembaran print sehingga
dapat memudahkan kita untuk langsung mencetaknya. Habis ini langsung klik aja print di sini, dia akan langsung mencetak. Selanjutnya Ctrl R, CTRL-R digunakan untuk membuat rata kanan. Jika ingin membuatnya blok teks, langsung CTRL-R, dia akan otomatis menjadi rata kanan semuanya dari awal sampai atas, dari awal sampai bawah. Selanjutnya Ctrl S. Ctrl S yaitu digunakan untuk mengesave atau menyimpan data. Contohnya jika proposal atau makalah sudah selesai, jika ingin menyimpan langsung saja klik Ctrl S dan kasih nama. Langsung saja klik save. Maka dia akan langsung kesimpan di dalam dokumen kita. Selanjutnya Ctrl U. Ctrl U digunakan untuk menggaris bawahi teks atau tulisan. Contohnya untuk tulisan yang sudah kita blok, kita mau garis bawahi langsung saja Ctrl U. Maka otomatis tergaris bawahi semuanya dari awal sampai bawah. Selanjutnya untuk Ctrl V tadi sudah, yaitu mempaste data yang sudah dikopikan. Selanjutnya Ctrl V yaitu digunakan untuk menutup Word atau menutup jendela Word. Kalau kita menutupnya, kalau sudah disimpan ya, kalau disimpan langsung saja tutup dengan Ctrl V. Nah, dia otomatis akan tertutup dengan sendirinya. Selanjutnya Ctrl X. Ctrl X itu digunakan untuk meng-cut teks atau data. Contohnya untuk bagian awal di sini, kita mau pindahkan ke bawah, langsung saja kita blok dengan kursor Ctrl X, maka otomatis hilang dan kita turunkan bawah. Nah, di sini kita langsung Ctrl V atau pastekan, dia akan pindah ke bawah. Nah, untuk Ctrl Z itu mengembalikan ke bentuk sebelumnya. Nah, hilang kan? Dia kembali ke atas. Jadi untuk Ctrl Z dia akan mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Jadi apa yang kita perbarui tadi, kalau kita Ctrl Z maka dia akan kembali ke bentuk semula. Mungkin hanya itu pemaparan dari pemateri. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.